Menjadi seorang manifestor itu bukan hanya duduk diam, berimajinasi, berhalusinasi, ya. Setelah itu kerjaannya cuma ongkang-ongkang kaki, tidur, tidak. Seorang manifestor itu memiliki pandangan yang visioner, ya. Kalau jatuh bisa bangkit lagi, ya. Kalau terpuruk, ditekan, disakiti, seorang manifestor itu cepat sembuh, ya. Cepat bisa bangkit lagi, cepat bisa menyembuhkan sakit hatinya. Karena seorang manifestor itu vibrasinya tinggi. Seorang manifestor itu tidak pernah mati gaya, bro. Seorang manifestor itu tidak pernah mati gaya. Halo, saya mau sharing sesuatu yang berharga di video ini. Saking berharganya sampai cerita itu saya ingat. Saya ingat sampai terngiang-ngiang. Dan karena saya teringat, saya melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang yang mau saya ceritakan ini. Ya, saya mau membagi pengalaman tentang seseorang. Ya, seseorang itu mempunyai pabrik tadinya, pabrik sabun cuci yang terkenal di Indonesia. Kalian pasti tahu, nanti saya spill di tengah-tengah video. Nah, suatu hari pabriknya itu sudah mau bangkrut, ya. Akhirnya dia stres, hutangnya banyak. Nah, pada saat dia melakukan hal ini, nah hal ini yang mau saya bagi kepada kalian, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan cermin, ya. Dia melakukan sesuatu dengan cermin, dia tidak percaya loh dengan hal-hal seperti itu, teman-teman sekalian. Dia seorang pekerja, karena dia rajinnya dia bekerja, dia memiliki pabrik, ya. Dia memiliki usahanya itu, dia tekuni sampai menjadi pabrik. Tetapi karena tergerus zaman, produknya itu sudah nggak update, ya dia harus bangkrut. Setelah dia melakukan sesuatu dengan cermin, pabriknya bangkit kembali sampai produknya jauh lebih banyak dan sangat update. Dan sekarang kondisinya pabriknya itu bisa bersaing dengan produk-produk yang lain yang ada di Indonesia ini. Ya, kalau kalian mau tahu, kalian simak video ini, jangan di skip karena saya akan memberikan langkah-langkahnya di mana pada saat dia bangkrut, setelah itu dia melakukan manifestasi dengan cermin ini sampai dia bisa bangkit kembali, pabriknya menjadi salah satu pabrik yang bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di Indonesia. Oke, simak, jangan di skip karena kemungkinan kalian akan ketinggalan informasi-informasi penting untuk kalian, ya. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah menyimak channel Itu Mujigaya ini, channel yang memberikan dorongan kalian untuk menjadi seorang manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Pepito. Seperti yang saya ceritakan di awal, ya, saya mau membagikan sharing tentang seseorang, ya. Seseorang ini bisa dibilang orang penting, ya. Orang penting sekarang, dulunya itu nggak penting-penting amat. Karena dia itu berangkat dari orang biasa, memulai usahanya dari bikin sabun, ya. Sabunnya kalian tahu ya, zaman dulu itu, zaman tahun 70-80 itu, sabun cuci itu kan pakai sabun colek gitu loh, ya. Saya nggak mau nyebutin brandnya, kalian kira-kira aja sendiri, ya, biar penasaran. Dan saya juga nggak mau kasih tahu nama orangnya, tetapi saya akan sharing bagaimana dia dari keadaan bangkrut, terpuruk, ya, asetnya itu sudah mungkin nggak ada lagi. Karena kenapa ya? Karena terkena persaingan bisnis. Pada saat dia dulu muncul, sabun colek itu belum terlalu booming lah, ya. Akhirnya dia menjadi pionir waktu itu di produk sabun colek yang banyak digunakan oleh banyak orang, ya, untuk mencuci pakaian, untuk mencuci piring,
produknya itu laku di desa, laku di kota, ya. Sampai akhirnya perkembangan zaman keluarlah produk sabun cair. Ya. Dari sabun cair tersebut akhirnya orang-orang itu pada beralih ke sabun cair karena dari reklamenya, dari iklan ya, dari iklan sabun cair itu juga sangat membuat orang itu FOMO ya, membuat orang dari iklan-iklan sabun cair itu membuat orang itu beralih dari sabun colek ke sabun cair karena jauh lebih cepat, jauh lebih praktis, jauh lebih kinclong, itulah slogan-slogannya. Sampai akhirnya seseorang ini yang mempunyai pabrik sabun colek itu ngedrop, ya bangkrut, dan dia tidak tahu harus apa, utangnya banyak. Nah, singkat cerita, dia itu ketemu seorang temannya dan diberitahulah tentang ilmu manifestasi cermin. Manifestasi ini juga pernah saya lakukan dan ini efektif. Ini sangat efektif, kalian bisa lakukan ini. Nanti saya terangkan langkah-langkahnya ya, saya terangkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu mudah, sederhana. Kalau kalian tidak menyimak langkah-langkahnya, kemungkinan keberhasilan manifestasi kalian menggunakan manifestasi cermin ini kecil ya. Kalau kalian mengikuti langkah-langkahnya, kemungkinan insya Allah itu manifestasi kalian dengan manifestasi cermin ini keberhasilannya bisa sampai 80-90%. Ini juga saya pakai teman-teman sekalian. Ya, saya itu suka melakukan uji coba, apalagi ilmu-ilmu baru yang praktis, yang saya tidak perlu mengeluarkan banyak modal karena modalnya ini sudah ada, yaitu diri kita sendiri ya. Diri kita sebagai seorang manifestor ya. Seorang manifestor itu teman-teman sekalian bukan seseorang yang hanya berimajinasi aja atau seseorang yang halu ya, bukan teman-teman sekalian. Seseorang manifestor itu adalah dia itu visioner. Seperti seseorang ini yang bangkrut dari usahanya dia membuat pabrik sabun colek ini dia itu manifestor. Bayangkan, kalian tahu sendiri ya, kalau orang Chinese itu kebanyakan nggak dapat kesempatan untuk masuk pegawai negeri ya, bekerja di Indonesia itu tidak bisa masuk ke dulu ya, zaman dulu tidak bisa masuk ke instansi-instansi. Makanya mereka akhirnya bagaimana caranya mereka bertahan hidup di Indonesia ya. Caranya adalah mereka berdagang dan mereka berinovasi. Gitu loh teman-teman sekalian. Berarti dia seorang manifestor. Dulunya sebelumnya mungkin pada saat berdagang dia itu mencari atau berputar otak atau dia itu visualisasi gimana saya bisa kaya ya di Indonesia. Saya perantau ya, bagaimana saya sebagai perantau bisa kaya di Indonesia dan saya bisa menciptakan lapangan kerja. Akhirnya dari dia visualisasi itu muncullah ide sabun colek yang dibutuhkan banyak orang. Sampai akhirnya dia membuat pabrik ya dan didukung oleh pemerintah Indonesia. Sampai akhirnya dia menyerap banyak tenaga kerja. Ya karena persaingan dagang yang ada inovasi baru setiap tahunnya ya, kadang-kadang itu setiap bulan itu ada inovasi-inovasi baru, akhirnya tergeruslah usaha pabrik sabun coleknya itu. Ya. Sampai akhirnya dia itu pada saat banyak hutang terpuruk, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tetap bervisualisasi bagaimana saya itu tetap bisa meningkatkan pabrik ini karena dia mungkin juga nggak mau merumahkan banyak pegawainya ya. Nah, akhirnya dia menemukan teknik manifestasi cermin ini yang diajarkan oleh teman-temannya ya. Nah, saya ceritakan nih sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah itu sangat mudah sekali. Yang kalian butuhkan adalah cermin ya. Dan waktunya kapan? Waktunya adalah pada saat menjelang kalian mau tidur malam ya, dan pada saat kalian bangun pagi
mau sikat gigi. Di kamar mandi kalian kan pasti ada cermin kan? Ya, di kamar tidur kalian ada cermin kan? Kalau misalnya kalian mau berangkat tidur di kamar mandi, kalian sikat gigi dulu kan? Ya kan? Setelah itu kalian bangun pagi, kalian itu pasti akan nemu cermin lagi kan? Untuk apa? Sikat gigi lagi kan? Jadi gunakanlah dua waktu itu, ya. Gunakanlah saat kalian itu sikat gigi pada malam hari mau tidur, dan pada saat kalian bangun tidur mau sikat gigi lagi kan, kalian lihat kaca itu, gunakan dua waktu itu, ya. Jadi waktu sebelum tidur kalian bisa lakukan itu di kamar mandi dengan cermin kamar mandi, bisa kalian lakukan di kamar kalian kalau kalian itu ada cermin di kamar kalian, ya. Kalian bisa lakukan, pokoknya lakukanlah dua waktu itu, pada waktu sebelum tidur sama pada waktu setelah kalian bangun tidur, ya. Jadi setelah bangun tidur kalian tuh masih kucek-kucek mata, kalian lihatlah cermin itu, ya. Dan nanti saya bilang afirmasinya apa, karena pada saat kalian melihat cermin itu kalian mengucapkan sesuatu. Nah, sebelum tidur kalian lihat cermin, setelah bangun tidur kalian lihat cermin. Dan afirmasinya adalah, saya sukses, saya berhasil, saya untung, saya berkelimpahan, saya bangkit lagi, saya bangkit lagi, saya bangkit lagi. Saya sukses, saya beruntung, saya berkelimpahan, saya bangkit lagi, saya bangkit lagi. Itu yang diucapkan berulang-ulang kali di depan cermin. Dan mengucapkannya itu bukan teriak-teriak ya teman-teman sekalian. Kalian mengucapkannya cukup berbisik saja, ya. Kalian cukup berbisik saja, tetapi kalian melihat cermin, ya. Kalian bisa gabungkan dengan kata-kata ajaib alhamdulillah, ya. Setelahnya puji Tuhan, terima kasih, itu kalian bisa gabungkan itu. Metode-metode yang kalian dapatkan di channel Ito Mujigaya ini kalian gabungkan dengan afirmasi cermin, ya. Jadi dia lakukan itu selama 7 hari. Selama 7 hari berturut-turut, nggak putus, ya. Di 7 hari, di ujung jadi pada saat dia selesai melakukan selama 7 hari, itu dia dapat ide teman-teman sekalian. Dia dapat ide untuk ikut bersaing dalam usaha bisnis pesaing-pesaingnya, ya. Dia mendapatkan modal lagi, akhirnya dia olah lagi pabriknya itu dengan berbagai macam produk sekarang. Yang tadinya dia itu hanya sabun colek, sekarang dia juga ada sabun cair, dia ada sabun mandi, bahkan dia itu ada mie instan, ya. Kalau kalian mau tahu, logonya itu ada sayapnya, ya. kalian cari tahu sendiri aja lah. Brandnya itu logonya ada sayapnya, dan dulu itu dia hanya jualan sabun colek, dan sangat terkenal sekali sabun coleknya itu, sampai orang-orang itu kalau nyebut sabun colek itu ya brand itu, merek itu. Nah, kalian cari sendirilah, ya. Setelah 7 hari, karena dia lihat kok berhasil, dia lakukan itu akhirnya setiap hari. Dia lanjutkan itu, jadi setiap dia melihat cermin, dia mengucapkan, saya juara, saya hebat, saya menang, saya bangkit, saya kaya, saya berhasil, begitu. Jadi setiap dia bercermin, dia tidak melewatkan mengucapkan afirmasi, langsung afirmasi yang tegas dan jelas, yaitu saya juara, saya menang, saya berhasil, saya hebat, saya kuat, ya gitu. Jadi dia berbicara di cermin itu semakin bersemangat. Akhirnya apa? Sekarang pabriknya semakin besar teman-teman sekalian. Produknya juga semakin besar. Dulu pesaing-pesaing dia, ya, sampai dia kalah saing itu karena waktu ngiklan itu mereka itu ngundang artis, ngundang pakai artis lokal dulu itu. Sekarang dia ngundang pakai artis luar negeri. Ada artis Korea. Ya, penyanyi-penyanyi Korea itu juga dia sponsori. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya dia memiliki semangat juang, ya. Seorang manifestor itu sebenarnya orang yang memiliki semangat juang, teman-teman sekalian, ya. Dengan keadaan terhimpit, terpuruk, tanpa daya, seorang manifestor itu bisa bangkit, ya.
Dengan apa? Ya dengan instrumen yang disediakan oleh Tuhan ini. Pada saat kita terpuruk, mungkin kita lupa. Kita lupa kalau kita itu punya Tuhan. Kita ada Tuhan yang selalu menyemangati kita. Nah, bagaimana kita menstimulus diri kita adalah dengan instrumen-instrumen yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana cara kita menyemangati diri kita kembali? Bagaimana cara kita menghidupkan diri kita kembali dengan semangat? Itulah seorang manifestor. Di mana seorang manifestor itu tidak pernah kehabisan ide. Seorang manifestor itu tidak pernah mati gaya, bro. Seorang manifestor itu tidak pernah mati gaya, ya. Dia itu akan selalu bersemangat. Karena kenapa? Dia mewarnai kehidupan ini. Dia mengisi kehidupan ini dengan rahmat Tuhan, dengan pemberian Tuhan yang diberikan kepada dia. Dia manfaatkan untuk dia bisa mengisi dunia, ya, dengan memberikan daya manfaat untuk orang banyak, menginspirasi orang banyak, dan membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Ya, itu bisa memberikan bantuan kepada orang banyak. Dia menjadi seorang penyalur, ya, penyalur daya alam semesta. Jadi seorang manifestor itu jangan kalian sebut manusia halu. Mereka itu bukan seseorang yang hanya berimajinasi saja. Mereka itu bukan seseorang yang hanya berimajinasi saja. Seperti kalian sekarang, kalau kalian bilang saya seorang manifestor, kalian itu akan menjadi seorang manifestor, ya. Kalau kalian menginginkan sesuatu, tinggal kalian bayangkan, visualisasikan, atau kalian gunakan ilmu-ilmu sederhana yang ada di channel Itu Mujigaya ini. Salah satunya adalah ilmu cermin. Ya, kalau ilmu cermin itu untuk diri pribadi kalian, ya, untuk menyemangati diri pribadi kalian, supaya kalian itu mendapatkan ide baru, mendapatkan semangat baru. Ya, ini. Di video ini saya fokuskan kepada ilmu manifestasi cermin dulu. Kalian sudah hafal ya langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkahnya gunakan di 2 waktu, yaitu pada saat kalian mau tidur dan pada saat kalian bangun tidur. Oke? Itu yang paling utama, waktu yang paling utama. Tetapi kalau di siang hari kalian itu lagi bercermin terus bilang juga nggak apa-apa. Cuman yang wajib itu mau tidur dan bangun tidur, lihat cermin dan berafirmasi. Itu 2 waktu yang wajib. Siang hari itu kalian bisa lakukan, kalian bisa tidak. Ya, coba kalian lakukan ini selama 7 hari. Kalau kalian pun menginginkan sesuatu, ya, gunakanlah ilmu manifestasi ini. Ya, karena ilmu manifestasi ini itu ajaib banget. Yang tadinya kalian itu nggak pede, nggak percaya diri, itu jadi percaya diri. Ya, kalau kalian itu pengen deketin cewek, ya, kalau kalian pengen mendapat pasangan, kalian nggak pede, kalian manifestasi cermin. 7 hari itu kalau kalian nggak mendapatkan cewek yang kalian sukai, ya kalian akan mendapatkan cewek lain. Itu benar, karena pada saat kalian menggunakan manifestasi cermin itu, aura kalian itu meningkat. Ya, pada saat aura kalian meningkat, kalian itu akan mempesona, akan kalian itu menjadi daya tarik, ya, bisa menjadi daya tarik lawan jenis, bisa sesama jenis. Ya, maksudnya rekan bisnis atau kalian mau mencari pasangan, itu sangat mudah. Makanya gunakanlah manifestasi cermin ini, gunakanlah menjadi suatu kebiasaan kalian untuk meningkatkan aura kalian, meningkatkan vibrasi kalian supaya menjadi seseorang yang memiliki daya tarik. Ya, teman-teman sekalian, menjadi seorang manifestor itu bukan hanya duduk diam, berimajinasi, berhalusinasi, ya. Setelah itu kerjaannya cuman ongkang-ongkang kaki tidur, tidak. Seorang manifestor itu memiliki pandangan yang visioner, ya. Kalau jatuh bisa bangkit lagi, ya. Kalau terpuruk, ditekan, disakiti, seorang manifestor itu cepat sembuh, ya, cepat bisa bangkit lagi, cepat bisa menyembuhkan sakit hatinya. Karena seorang manifestor itu vibrasinya tinggi. Dia akan mewujudkan sesuatu yang positif dan yang pasti akan menginspirasi banyak orang. Oke, teman-teman sekalian, saya memanifestasi kalian menjadi seorang manifestor, ya, supaya kalian bervibrasi tinggi, menjadi orang yang bahagia, dan kalian bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik
untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk lingkungan kalian. Kalau kalian punya cita-cita tinggi, wujudkanlah. Kalau kalian belum mempunyai sarananya, belum ada supportnya, yakinlah. Yakinlah kalau kalian itu akan mendapatkan support. Dengan cara apa? Tingkatkanlah vibrasi kalian. Supaya kalian menjadi orang yang memiliki daya tarik yang dapat mengundang energi positif untuk mewujudkan keinginan kalian. Ya, itu aja teman-teman sekalian, sharing saya di video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan dan mendapatkan solusi atau tambahan ilmu ya untuk bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan kalian. Sampai di video-video berikutnya, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito mengucapkan terima kasih.